Halo warga kota, jumpa lagi dengan saya Fahrul di obrolan kota kita. Jangan asal ngobrol, yuk ngobrol berfaedah. Nah, kali ini saya sudah kedatangan bintang tamu. Teman lama, kok saya manggilnya Big Walker ya kan? Big Walker, iya. Komunitas itu. Komunitas. Oke, hadir bersama saya Bang Ilham. Wih, apa kabar Bang Fahrul? Alhamdulillah baik. Sehat ya, Bang? Sirham. Oh. Biar kayak ini diberi ini apa? Ratu Inggris. Oh iya gelar itu ya. Gelar. Sir Alex Ferguson. Oh, nah, gitu itu ya. Sir Ilham kan ngambil ujungnya Ham, Sirham. Sirham, wes mantap. Nah, jadi Bang Ilham ini adalah football enthusiast. Kita bicara tentang dunia sepak bola yang lagi ramai nih, ya kan? Naturalisasi, kemudian terakhir Piala Asia kemarin malam ya. Ini kita syuting Jumat tanggal, setelah match Irak ya, perebutan ketiga ya. Nah, tanggal 3 setelah match Irak kemarin kalah 2-1. Iya. Tapi kita masih punya peluang ya sebenarnya. Masih ada harapan di playoff lawan wakil dari ini kan Afrika. Oh, kan? Guinea. Oke, betul. Jadi harapan itu masih ada. Ya memang lah ya. Biasa orang Indonesia tuh kadang suka biar seru, biar ini Bang nontonnya panjang. Oh, betul. Biar warkop ramai nobar. Biar ada pamflet nobar lagi. Itu dia. Itu belum masuk nih, Bang. Jago ngegas Bang. Oh iya. Nah, oke. Bang Ilham, apa kabar nih? Nih alhamdulillah Bang, sehat, baik, sehat. Aktivitas sekarang sibuk apa nih? Aktivitas sekarang sih lebih kepada kalau kerjaan sih lagi bantu-bantu ngurus tim futsal. Oke. Futsal profesional nih Kancil WHW ya. Oh, mantap. Kancil jadi salah satu manajemen. Oh, manajemen ya. Jadi Kancil ini kan salah satu klub futsal terbaik lah ya di Kalbar ya. Untuk saat ini. Kalau itu saat ini berada di kasta tertinggi futsal. Oh, iya kan? Jadi liga futsal kan di liga utamanya ya? Ya, liga utama. Oh, oke. Jadi seperti kalau bola kan ada Liga 1. Ya, Liga 1. Nah, futsal juga ada kastanya tuh. Jadi tim-tim di daerah ada Linus, Liga Nusantara. Oh. Nanti dia seleksi juara wakilkan daerah, ketemu lagi peringkat 2 besar atau 3 terbaik itu lolos masuk liga. Nah, itulah Kancil. Oh, Udah 8 tahun terakhir. Untuk 2023 ini masih bergulir? 2023-2024 ini libur paruh kedua. Oh, libur paruh kedua. Juni nanti baru main. Posisinya sekarang di berapa? Peringkat 2. Oh, beda 1 poin dengan peringkat pertama. Ini target juara sih musim ini. Target juara musim. Belum pernah juara kan kita kan? Belum. Musim lalu sejarah peringkat 2. Oh, oke. Harusnya kita itu mewakili Indonesia musim ini untuk main di AFF. Oh, level Asia Tenggara ya? Antar klub tapi. Antar klub. Ya biasa kan yang juara sama runner up ya? Ya, juara main di AFC. Oh. Antar Asia. Klub-klub Asia. Kayak Liga Champion. Oh, oke. Liga Eropa. Kayak gitu sih. Oh, yang runner up-nya main di AFF. Oh, ya kita doakan lah mudah-mudahan tahun ini cetak sejarah nih kan? Cetak sejarah. Harus make history. Lagi ya? Pontianak cuy. Kapan lagi Pontianak? Kincah budak, ya kan? Itu tagline-nya tuh. Kincah budak. Oke, nah Bang Ilham, dunia sepak bola nih. Siap. Ini menarik nih. Saya kemarin tergelitik loh baca status Bang Ilham. Mana poster-poster nih kan? Banyak yang protes nih. Kenapa Pontianak ini tak ada nonton bareng kemarin kan? Apakah memang sebegitu apa ya kepedulian kita terhadap dunia sepak bola ya kan warga kota Pontianak, atau misalnya mungkin ya kemarin kan waktu lawan Korea sepi kan? Iya. Terus kemudian muncullah selebaran ribut lah ada maya ya kan? Benar spanduk bergelantungan ya kan? Di jalan-jalan protokol ya kan. Kenapa tidak ada nonton bareng? Kemudian dibikinlah nonton bareng, ya kan? Ramai, ya. Terus kalah. Terus hilang. Padahal kita masih lawan Irak. Iya. Apa sih sebenarnya yang terjadi di Bang Ilham? Kalau kemarin tuh cerita awalnya tuh kan, yang saya tahu tuh kawan-kawan, mumpung dekat nih sama teman-teman yang gerakan kemarin, teman-teman dari fans lah, supporter. Itu
pengen ada kan ngelihat nih di sosial media di kota-kota kayak Solo. Iya, Solo yang paling ramai ya kemarin ya. Semarang, mereka ada nih difasilitasi nonton di pusat kota di alun-alun, nonton bareng gitu kan. Ya mereka pengen lah gitu kan. Jadi mereka buatlah movement. Pada sampai hari itu tuh nggak ada kan, nggak ada buat. Tiba-tiba siang ada satu muncul satu. Wah bagus nih gitu kan. Ya meskipun bukan diinisiasi instansi sih, bukan. Itu kan pribadi ya. Mantan. Oh, mantan. Iya, kan mantan kan. Iya. Dalam siang sampai sorenya malah banyak gitu. Akhirnya banyak. Lah ini kan sebenarnya enggak esensi gitu kan. Harusnya pengennya satu tempat semangatnya sama, ngumpul ya di situ ngumpul kan. gitu. Bukan malah kemudian berpencar-pencar bikin masing-masing ya kan. Gitu kan. Jadinya wah kok jadi gini gitu kan. Nah, banyak tapi ya mungkin nggak bisa disalahin juga sih. Maksudnya Kota Pontianak juga memang enggak ada secara sosial budaya enggak ada budaya kota sepak bola gitu kan. Iya, benar. Ya kan kita enggak ada ke budaya kota sepak bola. Jadi mungkin kurang terbiasa gitu. Untuk menyikapi bagaimana mendukung, datang ke stadion, mendukung tim seperti itu kan. Benar. Menyikapi sebuah klub, sebuah pertandingan. Seperti itu. Itu hal-hal yang enggak bisa dalam satu malam disulap jadi gitu. Itu kan turun temurun, maksudnya dari bapak, anak diceritakan, cucu diceritakan gini lo nonton stadion gini-gini. Dan itu berlangsung bertahun-tahun. Nah, kayak gitu. Nah, akhirnya latah lah gitu kan jadinya kan. Kalau kemarin tuh sebenarnya kalau yang saya dapat infonya maksudnya dari teman-teman tuh harapannya di satu titik di alun-alun nonton bareng, ngumpul gitu kan. Jangan mencar-mencar. Iya. Ya bagus sih banyak door prize ya. Cuman kan enggak gitu maksudnya ya. Ya satu sisi ya pada hari itu diapresiasi banyak, ya mengapresiasi lah, sadar di hari itu sadar gitu kan buat nobar gitu. Tapi di satu sisi kesan enggak dapat esensi kalau menurut saya, ya kan. Sayang. Tapi itu bisa jadi inilah mungkin evaluasi buat akhirnya gimana kalau nextnya kalau ada lebih koordinasi lah, maksudnya masa sih antar mereka nggak punya kontak WA gitu kan. Iya benar. Apakah memang harganya mahal buat koordinasi dan kolaborasi kan antar itu dia. Aduh keras nih nanti nih. Takut didatangi memang bakso depan rumah. Sebut aja. Oh iya maksudnya harusnya kan mereka koordinasi kolaborasi kayak gitu kan antar stakeholder itulah. Iya kan anggaplah itu pesta rakyat gitu kan. Benar. Dibanding masing-masing buat jatuhnya kan over budget ya kan masa terpecah kayak gitu ya. Paling tidak misalnya Dinas Pemuda Olahraga menginisiasi kan mereka yang paling maksudnya yang dekat punya agendanya ya kan, yang tahu rutinitas bagaimana agenda timnas dan segala macam atau kan? PSSI calling gitu kan Dinas PSSI. Minta support difasilitasi Dinas koordinasi sama Pemda Pemda minta bantu kepolisian untuk keamanan benar ya kan kayak gitu kan seharusnya kan ya. Bang Ilham ya bisa mikir sampai situ ya. Terus Dinas tadi atau PSSI perpanjangan tangan minta tolong komunitas atau KOL lah biar ngeramein. Ya, biar masanya datang ya kan. Ya kan? Nanti atau kerjasama dengan vendor yang bisa bantu dulu. Nah kan bisa kayak gitu kan, harusnya. Ada banyak alternatif itu ya. Ya, sepertinya bisa gitulah sebenarnya. Cuman itu sih menyangka itu. Cuman satu sisi positifnya ya semuanya merayakan akhirnya. Ya kan? Positifnya itu sih. Ya, positifnya itu. Tetap kita apresiasi. Apresiasi. Ya kan? Cuman sayang aja enggak sesuai esensi gitu kan. Ya karena harapan kita mudah-mudahan nanti kan ini kan masih akan berlangsung nih Bang. Kan bisa tembus Piala Dunia kan nanti. lawan Guinea nanti masih ada. Ya benar. Ya betul. Nah, terus nanti yang senior lawan Irak sama Filipina di GBK kan. Jadi masih banyak sebenarnya momen-momen ini kan. Harusnya kan bisa terjadwalkan gitu. Ya sebenarnya sih ya memang enggak mesti juga akhirnya setiap pertandingan dipaksa harus nobar. Enggak mesti gitu juga, tapi lebih kepada menjaga api ini sih kayak
bagaimana olahraga pemuda ini kan prestasi nih, Iya. diapresiasi nih. Benar. Dengan cara memfasilitasi orang buat bisa menyaksikan. Iya. Itu kan salah satu fasilitas yang ya udah luar biasa lah, cukup lah gitu kan. Itu esensinya sebenarnya. Nah, itu sebenarnya. Untuk kemudian membuka mata para pemuda, anak-anak muda kita lihat, oh ternyata bisa loh. Ya. Indonesia nih bisa usia 23 ya kan main di level dunia, level Asia. Iya, ya kan? benar. Kan begitu. Iya benar. Karena kalau kita ndak lihat ya beda mungkin suasananya ya kalau misalnya kita nonton sendiri. Iya kan? Pasti. Itu kemarin ya nonton sama ini kan, nonton di warung kopi bareng anak-anak Ultras Garuda. Ya mereka ngecen nyanyi. Ya beda lah semangatnya gitu kan. Beda. Tiba-tiba nyanyi Garuda Pancasila, ngikut lah kita Garuda Pancasila gitu kan. Iya benar. Ya, itu yang diharapkan maksudnya dengan teman-teman supporter buat satu tempat tadi nih pengen nonton bareng di satu titik. Ya, salah satunya kan pengen tadi tuh kita nggak punya budaya sepak bola. Sepak bola benar. Ya kan? Akhirnya mempercepat tuh orang terbiasa dengan timnas. Siapa tahu tiba-tiba Persipon atau tim kota kita tiba-tiba di Liga 1. Jadi nggak sulit lagi nih kan tim manajemennya buat membentuk budaya. Karena euforia itu ya, udah ada. euforia kayak gitu. Sebenarnya kan kota kita haus hiburan ya. Iya benar. Benar mudah sebenarnya. Cuman kalau misal tadi sektor olahraga ya memang harus di maintenance-nya pelan-pelan gitu kan. Karena kan ketika dia tadi budayanya sepak bola atau mendukung tim, baik lagi tuh udah hanya tentang hiburan nonton. Bagaimana fans bisa menghidupi timnya dengan membeli jersey, no ticket no game kayak gitu-gitu kan. Jadi lebih kompleks ya sebenarnya. Sebenarnya, tapi itu jauh lah sebelum ini cuma nobar gitu kan. Itu jauh itu hal yang terpisah sebenarnya. belum itu Indonesia Pontianak akan ngomongkan 20 tahun nanti mungkin ketinggalan gitu kan soalnya. Jauh pasti, masih jauh. Iya sih. saya terus terang cukup tersentil ya dengan maksudnya ya kita memang tidak, saya tersadar bahwa memang kita tidak punya budaya itu ya. Tradisi sepak bola itu ya. Dan susah memang kalau kemudian ngajak orang Pontianak untuk ya masyarakatnya sendiri ya kan. Padahal kita tuh punya budaya nongkrong. Oh iya, nongkrong di warung kopi. Nah, sebenarnya kok pindahkan ya. Budaya nongkrong tuh kan lebih enak. Maksudnya kita nih kota besar tapi cakupannya kecil gitu. Maksud gini Bang, maksudnya ya kita ini kota besar. Cuman kita tuh pindah dari titik A ke titik B kan dekat. Iya benar. Bisa ketemu cepat. Iya. Berarti kan orang buat ngumpul tuh cepat. Ya, aksesnya udah terbuka semua kan. Berarti kan misalnya ada klub bola, kayak misalnya sekarang lah yang Kancil, supporternya ya dekat gitu. Kayak gitu kan. Nah, berarti kita tuh punya peluang gitu kalau punya budaya sepak bola gitu tuh bakal besar sebenarnya. Dengan budaya nongkrong kita. Iya. Kan di tribun nongkrong hitungannya, nonton orang. Iya benar, sama aja kan dengan Iya sebenarnya. Iya kan cuma beda modelnya aja kita nonton TV. Kalau di pertandingan kan kita nonton orang. Iya betul. Ya, langsung ya kan. Oke. Jadi memang itu persoalan apa ya? Ya yang mungkin tidak bisa selesai memang tadi Bang Hilam bilang dalam 1-2 malam gitu loh. Memang harus ya kompleks dari stakeholder atasnya. Memang enggak mesti sih dia harus misalnya mereka gila bola semua enggak. Yang penting memberikan space buat memperhatikan gitu. Enggak mesti yang kepala dinasnya harus suka bola ya. Enggak mesti. Ya berarti adil aja gitu. Ada space memperhatikan ya berpihakan lah intinya. Normal gitu. Kan semua olahraga harus dikasih space lah, dikasih ruang kayak gitu kan. Nah, terus tim-timnya juga atau stakeholder yang asosiasi ngurusinnya juga kerjanya benar gitu, memperhatikan, punya program yang jelas gitu. Klub-klubnya juga akhirnya terbentuk tuh football family itu tuh di bawah. Yang penting kan sebelum punya liga, makanya piramida kalau kita lihat blueprint sepak bola Jepang itu kan segitiganya kan. Yang paling bawah itu kan football family gitu. Besar gitu kan. Jadi dibentuknya itu adalah bagaimana banyak orang tua atau ya orang tua di Jepang itu minimal memperbolehkan anaknya untuk main bola gitu. Nah, seperti itu. Ya itu yang dibuat grassroots-nya dulu seperti itu. Ya bagaimana kalau football family-nya kecil berarti kan orang main bolanya aja kecil, bagaimana mau dapat yang profesionalnya, elitnya gitu itu. Nah, jadi ibarat kayak kita
nanggo ikan gitu ya. Nah, Jadi kalau Kolam. jaringnya kecil, ya kan, ikan yang didapat kan tidak banyak. Jadi nah itu. bagaimana lagi mau diseleksi gitu? Betul. Oh, oke. Nah itu sih, itu panjang sih bang, maksudnya. Di Pontianak terutama ya, di Kalbar lah ya. Ya kecuali memang kita dapat mujizat gitu, dapat 24 anak berbakat seperti Messi. Oke. Datang, buk, satu generasi misalnya, lahirlah anak-anak berbakat seperti Messi, plang. Nah, tapi mungkin perlu ada usaha naturalisasi misalnya. Ada tak anak-anak darah Kalbar ya misalnya dia besar di SSB di luar misalnya. Iya kan? Iya bisa jadi. Cuman saya nggak sepakat tuh kalau yang sekarang main tuh dibilang naturalisasi. Oke. Karena kalau naturalisasi itu kan kayak Christian Gonzalez, Oh iya, Spaso Zevi. dia tidak punya darah Indonesia. Nah, Iya benar. kok ini kan punya darah, keturunan. Masa dia punya darah dan dia dengan bangga memilih Indonesia kita larang. Oke. Nah, Iya. nah itu saya tidak setuju. Berarti ini benar-benar orang Indonesia. Berarti bahasa naturalisasi ini kurang tepat dong. Diaspora. Oh, diaspora. Iya kan. Nah, Cuma kok diaspora kan kurang familiar. kurang media catchy ya. Kurang bisa digoreng. Ini kan soal bahasa media ya, Ya, sebenarnya kan. betul, Yang nyaman untuk disampaikan di media kan naturalisasi, Betul. ya kan. Oke. Nah, sebelum kita masuk jauh ke situ, saya pengen kulik dulu tentang Pontianak. Berarti memang Pontianak ini kita nggak pernah punya sejarah lolos ya, maksudnya atau kiprah di level tertinggi di sepak bola. Kalau ini koreksi kalau saya salah nih netizen ya. Takut netizennya Fahrul Kota kita nih garang-garang ya kan. Kalau nggak salah saya terakhir itu bantu Persipon itu divisi utama, berarti itu divisi 2 bang. Divisi 2 Liga. Divisi 2 Liga. Waktu Indonesia. Tahun 2015-16 waktu itu. Udah lama ya. 15-16 kalau nggak salah, 14-15 atau 15-16. Oke. Itu jadi kita dengan teman-teman jadi LOC, dan waktu itu juga garap jadi kepala medianya gitu kan. Nah itu di divisi utama, itu ingat tuh waktu itu gabung dengan Sragen United, dengan Persis Solo. Oh iya pernah ya. Iya. Itu pertama kali harga tiket Persipon langsung 50.000. Benar. Itu juga gebrakan tuh kan. Iya. Maksud kita ya kita harus buat filtering biar yang datang kalau mahal kan, maksudnya bukan mahal sih. Kalau ada harganya kan mereka pasti terfilter nih manusia yang datang. Iya. Ya kan? Iya. Berarti kan semakin sayang kalau dia menyia-nyiakan pertandingan nonton gitu kan. Benar. Nah, itu Pak Persipon tertinggi menurut saya tuh. Tapi sebelumnya kayaknya udah juga divisi utama yang waktu zaman masih ada ya? pemain asing itu dulu kan pernah kan? Pemain Brazil. Nah, itu kalau peringkat 2. Kalau di divisi Liga 1 sih belum pernah. Setahu saya belum pernah. Belum pernah, berarti paling tinggi kita di divisi utama ini. Divisi ya? utama. Di Liga 2. Liga 2. Jadi divisi utama dalam grup kita peringkat terakhir nggak salah di grup. Akhirnya kita degradasi ke Liga 3 lagi. Terus Liga 3 kita degradasi ke Liga Nusantara sekarang. Jadi Liga Nusantara yang kemarin juga 2 musim 2 kali Liga Nusantara antar klub di Kalbar. Ini Persipon maksudnya itu nggak lolos. Yang sebelumnya itu Gapsis yang lolos ke Sambas ya. Sambas. Ya. Yang terakhir nih tim Kalbar United yang lolos nih lagi tanding untuk Kalbar United ya. Iya. Benar tuh. Ya. Buat rebutkan posisi untuk main di Liga 3. Oke. Berat juga ya. Baru mau main di Liga 3 tuh. Berat. Ya mahal sih emang belanjanya untuk tim Kosnya, untuk olahraga berguru bola seperti itu. Iya memang perlu orang kaya dan gila gitu. Harusnya. Kaya dan gila. Kaya dan gila bola berarti. Gila bola, kaya dan gila bola. Kalau memang pengen berprestasi. Karena sekarang kan ya, terobosan yang saya tahu lah ya. Artinya kan Indonesia ini kan menuju ke industrialisasi sepak bola ya. Yang lebih kompleks lagi kan. Mulai dari mereka mengelola pertandingan, tiket segala macam, kemudian manajemen fansnya dan segala macam, sampailah kemudian udah mulai ada nih, maksudnya antar pemain udah ada nilai-nilainya ya kan, transfernya berapa segala macam itu udah mulai ya, artinya kita udah melihat
bisnis nih. Jadi harga setiap pemain tuh berapa sudah mulai terbuka gitu loh. Nah, kalau Abang yang melihat sendiri artinya apakah apa sih persoalannya gitu loh? Apakah memang itu tadi kita tidak punya orang yang kaya dan gila itu? Padahal kan sebenarnya ya ini kan bisa artinya masyarakat kenapa tidak kemudian dibuka peluang untuk sama-sama memiliki gitu loh. Kalau balik lagi ke Pontianak lah Bang ya. Kalau menurut saya sih karena ndak ini sih apa ya? Misalnya nih contohnya nih mau pertandingan liga. Oke. Nyaring pemainnya aja sebulan sebelumnya. Oh. Nah, kayak gitu kan. Seharusnya kan kita harusnya nih punya SSB antar SSB bikin liga. Ada kompetisi. Harusnya kan, iya kan? biar dipantau. Oh. Harusnya seperti itu kan. Berarti di akar bawahnya nih bermasalah nih. Ya, balik lagi nanti kan? mau buat bentroknya dengan lapangan. Fasilitas. Oke. Oh. Ya banyak sih sebenarnya, tapi kadang tuh juga nggak salah si misalnya PSSI-nya juga nggak salah juga, kadang nggak salah SSB-nya juga nggak juga gitu. Yeah. Jadi kadang tuh ya ada porsinya, ambil kesalahan masing-masing gitu kan. Kompleks gitu. Okay. Memang ya kayak benang kusut lah, mau pelan-pelan derajat. Kalau ini sepenglihatan saya lah gitu kan, melihatnya. Tapi kan yang punya otorita untuk kemudian bisa mengurai benang itu adalah PSSI kan? Iya harusnya. Iya kan, yang punya otorita kan, mereka yang diberikan cap untuk kemudian bisa ngadain kompetisi, iya kan? Kalau sejauh ini sih, kalau kompetisi usia dini yang saya lihat beberapa kali itu swasta atau enggak SSB yang buat. Nah, iya kan? Tapi kalau PSSI langsung yang continue belum ada nih. Nah kan kalau nggak salah saya ya, ini takut salah lagi nih. Kalau menurut saya sih memang butuh itu sih. Kalau memang punya proyek jangka panjang, benar kan? Kalau olahraga nih kan memang nggak bisa bohong sama proses sih Bang. Iya. Kita nggak bisa tuh mau tahun depan juara, sedangkan kita nggak punya fondasinya. Benar. Kita ya buat dong blueprint 5 tahun nih apa milestone-nya, 15 10 tahun apa, 15 20 tahun mau ngapa. 25 tahun mau ngapa. Nah, cuman kadang nggak tahu sih, tapi mungkin ini berlaku di semua organisasi. Beberapa organisasi yang saya ikuti sih emang kayak gitu tuh. Kadang kok udah ganti ketua, ganti blueprint. Iya kan? Bukan nyambung kan? Bukan ngelanjutin kadang. Gengsi lah, apalah kayak gitu kan. Tujuannya nggak sama berarti. Iya. Bisa jadi. Kalau kayak gitu kan harus punya blueprint jauh. Iya, gitu. artinya kan ada satu tujuan sama misalnya. Misalnya misal katakanlah di sepak bola ya. Tujuan utama kita adalah 10 tahun ke depan Persipon masuk Liga 1. Nah, itu kan misalnya gitu. Jelas tuh. Iya kan? Nah, baru direntetin nih. Iya kan? Diterjemahkan per tahunnya sampai di tahun. Misalnya 5 tahun pertama ada 2 atau 3 pemain Pontianak main di Liga 1 atau Liga 2. Iya, masukin dulu kan gitu. Masukin dulu pemainnya. Habis itu 10 tahun berikutnya main di Liga 2 timnya. Iya. Yang ini main di Liga gitulah Liga 1. Jumlah kompetisi di SSB berapa? SSB sudah terbentuk berapa? Kan buat Liga Pelajar Pontianak misalnya kayak gitu. Yang harus bisa dilakukan. Tapi mungkin kalau bisa jadi ada hal-hal yang mungkin kita nggak tahu Bang di dalam, misalnya kayak masalah keuangan lah atau apa. Iya, tapi kalau masalahnya tentang keuangan ya susah juga sih Bang ya. Iya. Kalau kita bilang masalah keuangan, kita ini bangsa yang selalu berada dalam kondisi seperti itu, krisis gitu loh. Iya kan? Nah, kalau memang itu jadi alasannya, ya kenapa kemudian di daerah lain bisa kan gitu? Pertanyaannya kan? Iya. Artinya kan bahasanya ya ini kan bukan olahraga, ini kan bukan hanya yang dilakukan oleh masyarakat Pontianak gitu. Buktinya Bandung bisa, Surabaya. Kenapa Solo bisa, kenapa Surabaya bisa kan gitu. Lalu apa beda kita dengan mereka kan enggak sama kan? Sama, artinya kan mereka juga warga negara Indonesia gitu loh, dengan kondisi yang ada gitu loh. Tapi kan mereka paling beda UMR doang. Kalian cerita lagi. Ya, itu sih kalau saya sih melihatnya memang Kalbar khususnya memang enggak ada olahraga yang menonjol
dan itu terprogram gitu bang. Memang Iya. by design. Misalnya ada kita berprestasi di panjat tebing, tapi memang karena memang anugerah gitu, bakat si atletnya memang jago. Iya, bukan didesain dia kan? Iya kan? Bahkan kan infonya gini, dia berprestasi, terus barulah dibuatkan tebingnya buat manjat, benar nggak? Iya benar. Berarti kan nggak didesain dari awal. Bisa dari awal. Kecuali kan? misalnya dia berprestasi karena banyaknya panjat tebing. Ya, udah banyak dinding-dinding tebing. Ada Terus klub-klub, ya kan? Terus ada klub-klub. Terus klub-klub ini punya affiliate klub di UKM kampus. Nah, benar. UKM kampus punya affiliate di sekolah-sekolah. Ada kompetisi rutinnya. Antar sekolah, kampus. Nah, itu baru by design, Bang. Oke. Iya kan? Oke. Sepeda sampai olimpiade nih. Iya. Ada kan orang Kalbar olimpiade nih, ikut nih. Bang. Fernat. Oh iya benar. Fernat. Ya. Tapi velodrome-nya Kayak gitu. Nah, kondisinya. gitu kan? Jadi dia berlatih di mana sebenarnya? nah, itu dia. Dia orang Kalbar tapi latihannya di Jakarta misalnya kan? Ya bisa jadi. Berarti kan kalau hematnya kita lah ya mikirnya kan, Oke. berarti enggak by design nih. Anugerah berarti. Iya. Iya kan? Futsal. Misalnya futsal nih kancil. Kalau saya bilang waktu itu berkahnya banyak tuh. Bisa dibilang waktu 2017, 16, 17 itu salah satu generasi terbaik bisa ini menurut klaim saya ya. Berarti bisa jadi salah ya. Iya. Takutnya salah nih. Generasi emas lah, bisa dibilang generasi emas futsal Kalbar. Saat ini ya. Pada saat tahun itu. Iya, tahun Makanya itu, iya kan? Pas juga Linusnya kita tuan rumah. Oh. Pas juga ada bos atau orang yang support. Momentumnya dapat ya sebenarnya. Iya kan? Oke. Pas kita tuan rumah main di GOR, kita lolos perwakilan zona Kalimantan. Ya. Kita main di Bandung, kita lolos lagi. Terus kita main di Liga. Kita bertahan sampai sekarang. Terus disupport banyak orang tuh dari orang Kalbar, ada Bang Yadi, Pak Mul, terus ada dulu Bang Santo, sampai sekarang disupport Bang Maman, kayak gitu kan. Iya. Berarti kan momennya pas. Iya. Bukan yang sedangkan lapangan futsal rental semua. Nggak ada indoor. Oh iya benar. Iya kan? Nggak by design gitu, Bang. By design. Jadi dia terbentuk begitu ada momen jadi jalan. Ya kan? Nah, gitu. Bukan yang direncanakan, tahun sekian kita punya klub futsal ini loh. Nah, Dari pembinaannya ini loh. Oke. apalagi nggak ada saya rasa. Misalnya apa? Berarti kalau kayak gitu, sekelas Kancil pun ini masa depannya juga bisa kita ragukan dong. Makanya Kalau kita misalnya punya kita akademi. Nah, sekarang udah akademi. mulai berpikir ke situ ya. Akademi, dan terus kita juga maksudnya ya kita dekat lah sama asosiasi, Iya. menjaga apa ya, menjaga bagaimana tetap ada hubungan gitu kan. Akhirnya kita terpantau lah kawan-kawan yang berpotensi buat bisa Iya. kita direkomendasikan lah gitu. Betul, karena dari akademi ini yang mensuplai pemain-pemain ya. Juga klub-klub di Kalbar kan banyak. Oke. Meskipun belum ada Kompetisi. liga rutin, tapi tarkamnya kan banyak. Lumayan nih tarkamnya banyak. Nah, liga rutin futsal pun enggak ada ya. Kalau terakhir tuh ada AFK, kalau nggak salah ya AFK, cuman dia bentuknya turnamen bukan liga. Oke. Ya Gimana potensi lebih baik lah, berangsur lebih baik lah gitu. Tapi tetap sulit lah. Tetap sulit. Iya Sulit. kan? Gimana kita mau menggali dan dapat potensi-potensi itu kalau anak-anak ini tersembunyi loh gitu. Iya. Iya kan? Kadang tuh kan ada yang memang bukan bakat tapi dia rajin gitu. Karena dia getol, ketemu kompetisi terus-terusan, akhirnya dia menonjol gitu kan. Dia populer lah misalnya kan, viral. Bagus ya akhirnya dia main bagus, kan, ya kayak gitu. Ya gimana ya? Memang fasilitas Tapi yang berat. kayak gitu kan sebenarnya itu tadi yang saya bilang, yang kayak gitu kan sebenarnya sementara, Bang. Iya, betul. Itu riskan gitu. Kalau begitu ini kancil masih bagus. Begitu dia redup, udah habis nih barang selesai. Karena tidak ada tadi itu kan, tidak ada akarnya gitu. Kalau ngelihatnya memang fasilitas ujungnya, misalnya tadi mau buat liga sepak bola, mau pakai gornya kadang kebentur sama jadwal sewa orang kayak gitu kan. Oh, karena gornya cuma satu. Atau gornya kadang dipakai buat acara apa gitu. Oke. Nah, kayak gitu. Ya fasilitas memang berat.
Iya, karena saya kemarin juga dengar yang basket ya. Kita kan masuk IBL ya. Dan itu kita nggak bisa bikin di Bawa bumi Kota Pontianak karena kita nggak punya base camp ya. Nggak standar. Nggak lolos verifikasi. Astaga. Itu benar. Padahal udah lulus IBL loh. Iya kan itu basket. Padahal menurut basket, pasar basket di Pontianak lumayan tuh. Lumayan. Itu banyak peminatnya basket. Nah itu jadinya. Okay. Jadi sebenarnya Pontianak tuh beberapa kali dapat anugerah gitu. Iya. Anugerah atlet-atlet yang momentum olahraganya tuh dapat. Kayak ini sekarang nanti Poli base campnya katanya di Pontianak. Iya. Harusnya kan bisa dimanfaatkan tuh untuk mengambil dari pemain profesionalnya, mungkin tim-tim Polinya. Iya. Kalbar bisa ngambil ilmu misal gitu kan. Kalau disia-sia, kan mereka TC di sini katanya. Yang Poli ya, Poli ya? yang tim Proliganya gitu kan. Harusnya kan bisa tuh dia. Kalau nggak diambil kesempatan sih sayang. Misalnya coaching klinik kah, berlatih bersama kah, gitu kan. Benar. Tapi yang persoalannya ya itu tadi kompetisinya nggak ada. Ya kan? Itu. Klubnya juga nggak jalan, bagaimana mau siapa peserta yang bisa jadi memang olahraga bukan prioritas utama Pontianak atau Kalbar buat pendapatan, bisa jadi. Oke. Atau pembangunan kan, pembangunan manusianya bukan itu mungkin. Oke. Jauh ya jadinya. Padahal kita kok bilang pariwisata bukan kota pariwisata. Sedangkan misal kompetisi olahraga bisa datangkan orang kan gitu. Jadi gini Bang, sebenarnya ada hubungannya. Iya. Karena olahraga itu termasuk dalam MICE. MICE itu meeting invest apa lagi itu ya, yang strategi pengembangan pariwisata. Nah, olahraga ini kan event. Gitu loh. Jadi kalau misalnya kita getol ngadain event di Kota Pontianak, itu punya potensi besar untuk datangin orang wisatawan. Dia datang untuk olahraga, nginep di hotel, nongkrong di warung kopi, makan di restoran. Betul. Ya udah berapa banyak dampak make itu baru ojek online. Itu baru pemainnya kan. Kemudian dia bawa supporter, official. dia bawa keluarganya ke sini kan gitu. Belum lagi pulang bawa oleh-oleh. Itu baru satu cabang olahraga. Kalau kita punya 30 cabang yang punya rutin event setiap hari, kebayang duitnya berapa kan gitu. Nah, kenapa nggak berpikir ke situ? Geram aku. Cuman ya mungkin itulah cobaannya mungkin bergerak di olahraga tuh kan. Kadang salut juga ngelihat abang-abang atau ibaratnya yang kepala-kepalanya lah yang masih bertahan untuk ngangkat itu sih. Oke, berarti memang kalau kita coba urai ya tadi, berarti fasilitas itu yang jadi fasilitas sama memang ya kalau menurut saya sih bukan jadi prioritas perhatian sih, udah itu aja sih. Olahraga tidak jadi prioritas. Perhatian. Atau keberpihakan ini tidak ada kepada olahraga. Jadi gimana ya? Kalau kadang dibilang sehingga ini termarginalisasi. Jadi dianggap dia tidak bisa pertama di sisi ekonomi dia tidak bisa mendatangkan mendatangkan PAD buat daerah misalnya kan. Berpikirnya ke situ nih. Yang kedua misalnya dari sisi masyarakatnya, ada masyarakat yang mungkin banyak belum yakin bahwa olahraga ini bisa jadi mata pencarian. Ya kan? Kalau dari saya sih alat ukur saya cuma ini Bang. Iya. Kenapa enggak jadi prioritas? Karena mereka enggak menyiapkan minimal satu olahraga by design yang mereka mau majukan. Oh, yang itu aja. Ciri khas kita gitu. Iya, udah gitu. Misalnya Indonesia mau majukan badminton jelas. Betul. By design buat Cipayung. Kayak gitu kan. Dan sudah terbukti kan? Udah jelas. Itu udah berapa kali dapat emas olimpiade. Udah jelas gitu. Pencak silat. Ya. Kan jelas. Iya benar. Udah jelas tuh. Kalau dia ada fokus minimal satu, berarti memang ada. Jadi ada jawaban gitu. Maaf nih yang lain nanti dulu. Nah sekarang kan ke PSSI ya. Sekarang ke bola kan? Ya. Indonesia ya. Lampu sorotnya lagi di bola. Bola kan? Nah, kalau di Kalbar belum. Kok saya sih lihat belum ada. Misalnya kalau misalnya kita nih di hasil obrolan kita misalnya di debat misalnya kan. Saya bilang enggak perhatiin, ini ada kok yang by design. Itu saya terima. Tapi kan ini enggak ada.
Dan kita belum tahu kan sampai hari ini Kalau saya desainnya sih- mana kan gitu. Enggak, kalau saya sih enggak ada yang menonjol kan maksudnya. Oke. Ya benar-benar by design tadi lah kayak Iya. tebing gitu bang. Iya. Dia udah menang baru ada gitu kan. Iya. Ada juga waktu itu berita SEA Games ya atau Asian Games Hmm. sepatu roda atlet Oh iya. cari benar. dana. Ah, benar. Nah itu kan, Oh, nah oke. itu bisa jadi alat ukur gitu loh bang. Iya iya. Benar kan? Iya iya sih. Nah itu Jadi atlet-atlet ini muncul dengan sendirinya gitu. Dia ndak by design, Ndak diciptakan ndak gitu ya? diciptakan Oke. gitu. Tapi sebenarnya bagus misalnya kalau dia by design dah Indonesia, udah Pontianak. pokoknya Pontianak atau Kalbar terkenal dengan atlet panjat tebing udah gitu. Wah saya sih fine ya kok gitu, oke gitu. desain dari awal ya kan. Bisa dari awal, pembinaannya, ya kan? jelas gitu kan. Iya iya iya. Oh, jadi budaya kita pun budaya nonton panjat tebing gitu. Oke. Dan iya pusing. Aku di. Iya kan? Iya iya. Iya. Kayak gitu. Nah kalau dari Bang Ilham sendiri ngelihat berarti apa yang kira-kira bisa dijadikan core olahraga di Pontianak nih? Olahraga apa yang bisa dijadikan? Kalau ngelihat futsal mungkin. Kalau hari ini Hari ini ya, tadi futsal pun kita desain ya. Nah, kalau menurut saya hari ini Oke. olahraga bergu yang berada di kasta tertinggi cuma futsal. Bang, tapi ada uniknya loh, Bang. Kita tuh tidak pernah punya sejarah tertinggi prestasi kalau olahraga bergu Indonesia. Indonesia. Tapi kalau olahraga individu, misal basket kita kan tidak pernah tertinggi kita juara ASEAN ya kan. Tapi misal masuk Olimpiade kan kita tidak pernah Nggak kan. pernah. Nah tapi kalau bulu tangkis individu itu kita sama emas gitu loh. Iya. Nggak, misal Kalbar. Oh, Kalbar. Kalbar olahraga bergunya untuk hari ini Nah, yang profesional ya Futsal. futsal. Oke. Yang bertahan, ya. konsisten ya futsal. Olahraga bergu Yang fasilitasnya juga sudah, maksudnya ada lah ya. adalah fasilitas Kalau maksudnya dalam arti fasilitas orang yang suka, Ya, orang yang mau ngurus, Iya. yang support, ya. ya kan? Ya karena ada demand tadi, karena ada permintaan pasar. Ya itu dia. Iya kan? Nah. Karena banyak liga-liga Tarkam itu. Nah itu dia kalau saya. Dan Kalau liga Tarkam ini pun tidak dirawat, tidak kemudian difasilitasi, dibesarkan, disponsori, dihidupin, kan sakit juga lama-lama mereka. itu makanya. Kalau tadi misalnya ditanya apa nih yang bergu, saya rasa mungkin hari ini bisa futsal. Tapi kalau seksi sih tetap bola. Iya, karena bola tuh tidak ada kasta loh, Bang. Iya kan? Iya. Kok futsal ini masih ada orang malas nontonnya. Iya kan? Dan ada orang yang mungkin tidak terlalu paham. Iya, Bola tuh betul. olahraga, bola tuh kayak nasi goreng gitu. Bakso Kayak kayak bakso. Jadi semua bisa menikmati tanpa dijelaskan. Gitu. Betul. Ya mainnya gimana ya? Mainnya Aku tunggu ya gol. Orang berteriak nanti gol. simple gitu kan? Oke. Itu sih kalau ngomong bola. Ya. Ya, harus ada usaha sih, terutama buat ya jujur ini mau momen pilkada. Kita Mau pilkada nih ya? Mau pilkada. Aduh, milih siapa nih? Yang jelas pilih yang berpihak. Kalau saya sih mungkin harus pilih yang berpihak kepada olahraga. Iya. Kalau Kita ngomong olahraga bang, tapi Iya. badan kita ke kanan nih bang. olahraga itu kan banyak bang. Bisa jadi atletnya. Oh iya. Bisa jadi penontonnya ya. Aduh. Bisa jadi fansnya. Oh iya betul. Bisa betul. manajerialnya kan banyak. Betul. Bang. Bisa jadi punditnya kayak kita nih. Oke. Jadi intinya memang harus ada keberpihakan sih sebenarnya kalau saya lihat ya. Ya, keberpihakan stakeholder, ya terutama hal ini pemerintah lah, ya kan? Siapa ya yang membesarkan ini? Kalau kalau misalnya kita mengandalkan swasta, cuma sekarang siap nggak pemerintah menerima ketika olahraga ini dikelola oleh swasta? Kayak misalnya di Bagus Eropa sebenarnya kan, kayak gitu tuh bang. Iya, kok di Eropa kan gitu. Iya. Makanya FIFA kan tidak pernah mau ikut campur pemerintah ya kan? Iya. Kalau sebenarnya malah saya lebih apa namanya lebih optimis gitu. Misalnya Swasta yang kelola. Misalnya udah stadion pemerintah minta PAD-nya segini. Betul, dibagi di share aja. Udah, pokoknya Iya kan? setahun PAD-nya minta 1 M misalnya. Silakan kau kelola. Kalau kau kelola, Iya. tuh cakep tuh. Kan gitu. Cuman nggak tahu ya. Mungkin
ribet kali urusannya, harus ke dewan dulu mungkin kan ngubah undang-undang, ditanya kenapa nggak mau ngelola ngelepas ke swasta kan, mungkin kayak gitu bang. Ya persoalannya sekarang mau atau enggak bisa kan, tapi ya mungkin ya itulah ini kan bisa ya kan, kalau lempar ke swasta kayaknya lebih oke tuh, dikelola swasta kayak gitu ya kan. ketimbang itu nganggur begitu tanah merah ya kan, nggak kemudian di apa, Ya ada sih rumputnya. ada rumputnya tapi kan 70% tanah merah. Ya. Kan miris, kita kemarin ada video Zoom ngeliatin Iya stadion sih. Sultan Syarif Abdurrahman. Itu stadion level provinsi loh. Mm-mm. Dan kita miris kenapa ada stadion level desa aja bisa bagus. Banyak tuh di Jawa tuh level desa bagus-bagus. Iya. Itulah. Kalau dikelola swasta sih lebih ini sih. Kalau menurut saya lah. Saya setuju sih kalau di kelola swasta. Cuma kan sekarang pemerintah siap dah. Mm-mm. Anggota Udah dewan ini siap. aja kan fair aja. Misalnya minta PAD-nya berapa setahun. Misalnya swasta merasa kebesaran, nego. Ya, Temu di tengah jalan lah gitu. betul. Atau misal bertahap. Kontrak ya kan? berapa tahun. Iya. Nah, Jadi ya misal di benar. tahun keberapa baru dapat PAD sekian, Ya, kan gitu. betul, Bisa jadi betul. cari win-win solutionnya, Bang. Betul. Ini supaya masyarakat tetap punya fasilitas nih, supaya berkembang nih Betul. potensi olahraganya. Tapi masa kita yang mikirkan bang ya hal-hal gini? Kita bukan mikirkan Oh, iya. kita nih ngasih saran, ya kan? Jadi yang nonton video ini, yang mau maju pilkada, jadi kepala daerah, coba mulai berpihak kepada dunia olahraga lah, ya kan? Cuman mungkin mereka udah terpikirkan bang. Masa sih mereka nggak pikir bang? Ini maksudnya ini kan masalah nggak terpikirkan sama mereka bang. Ya terpikirkan, cuma kan apakah cuma dalam pikiran, kan gitu. Oh, eksekusinya mungkin Betul. bingung ya, bingung eksekusinya. Nah kalau bingung kan Brainstorm ada tuh. harusnya ya. Nah kawan-kawan banyak nih yang Iya, peduli, iya. ya kan? Kita pun juga peduli nih. Iya, Obrolan betul, kota kita betul, kan. betul. Ayo Maka- undang dong. Ngobrol berfaedah nih ya. Ngobrol faedah, undang kita, undang Bang Ilham, undang kawan-kawan yang ada di Kancil, Iya. yang ada di praktisi-praktisi, undang duduk bersama, ngobrol dulu kan. Tanya dulu masalahnya apa, Nah, catat kan gitu kan. gitu. Maunya apa kan? Nah sekarang kan persoalannya forum-forum kayak gitu aja jarang Bang. Iya Gimana sih. kita mau kemudian bisa nyari jalan tengah supaya ada apa masa depan yang cerah nih buat olahraga kita di Kalimantan Barat. Saya sih ini ya cuman pengen sharing. Saya masih mau main bola, jangan boikot saya di stadion. Saya masih mau main di SSA kok, di PSP. Aman. Jadi kita doakan lah mudah-mudahan suara-suara ini yang jelas kita nih sebenarnya orang yang gelisah ya, yang gelisah dengan Nggak ini sih, nggak ada no hard feeling lah bang ya. Iya. Santai aja, nggak ada yang karena si ini si itu Benar. nggak. Cuman jadi siapapun yang kemudian sekarang berpihak dengan olahraga kita support gitu. Iyalah, kan kita akan dukung. hal-hal baik. Benar. Ya, harus dikerjakan lah. Iya, ya kayak STY lah sekarang ya kan. Oh betul. Sekarang kita bicara tentang Boleh timnas. Gimana bang? Naturalisasi. Tadi Anda tidak sepakat dengan naturalisasi. Salah bahasanya. Kok saya itu naturalisasi itu kan yang saya tahu tuh memang tadi orang warga negara asing yang udah diam 5 tahun, ndak pulang-pulang Ya. di Indonesia bisa nih mengajukan diri Oke. buat minta kewarganegaraan Ya. seperti lah Christian Gonzalez, Beto Ya. Gonçalves, Ilyas Pasosevic, iya, Mark benar. Klok, Betul. Victor Maklok tuh enggak pernah jarah Indonesia ya? bukan Victor Igbonevo. Nah, Ya, ya. Kalau Lili Pali punya ya? Lili Pali punya. Oke. Lili Pali punya. Stefano Lili Pali. Nah, Si yang Nenggolan ada ya? Nenggolan ada, cuman Nenggolan Nggak mau, nggak kan? mau. Maka yang terakhir dia ada Sekarang dia statement mengkritisi, tuh, kan? dia bilang Sekarang dia kritik. milih yang lah. Kalau budak nih jago, tetap Belanda lah dia. Tetap ditarik dengan timnas lah. Apalagi dia udah main di Inter Milan ya kan? Nah, kayak gitu. Itu udah grade A tuh. Itu betul. Nah, kalau yang sekarang kan memang dia punya darah. Berarti seharusnya kita bangga gitu. Berarti kan berarti negara kita Indonesia punya value. Iya. Timnas kita punya value. Iya. Supporter kita juga pasti punya value. Maka akhirnya kayak Nathan, Strike, Hapner Mau gabung. milihnya Indonesia kayak gitu. Terakhir Martin Paes ya. Martin Paes. Maksudnya saya itu lah kan dia punya hak ya. Mungkin bapak Iya. bapak atau ibunya Iya. orang Indonesia, neneknya orang Indonesia. Lah kalau dia milih, ya masa kita larang gitu kan? Iya, betul. Terus misalnya, wah dia kan milih karena dia tidak terpilih di Belanda sana. Lah kalau dia masuk timnas Indonesia,
terus dia lebih jago daripada lokal, masa gitu nggak pilih juga? Iya benar. Kan main bola nih kan skill ya, bukan lihat KTP warga negaraan apa kan? Iya. Sama kayak misalnya main bola nih, dia nggak saya mainkan dia nih, dia ngajinya kurang atau dia nakal di luar. Lah kan bukan pesantren Iya ya. benar. Biasanya kan ada, ya udah kalau dia misalnya Dihubung-hubungkan gitu ya. maksudnya, dia nih biasa nih ketahuan nih makan Indomie makan mie instan misalnya kan. Makan mie instan. Lah, kalau dia latihan di lab latih masih lebih jago daripada yang enggak makan mie instan, Iya. kan dia tim bola bukan tim gizi. Iya. Nah, kayak gitu maksud saya. Iya. Ya, maksudnya kadang tuh kita enggak fair dari dalam pikiran tuh enggak fair gitu. Betul. Nah, itu dia. Oke, berarti kan kalau misalnya itu kan cuma persoalan bahasa ya, naturalisasi. Artinya saya setuju atau enggak gitu. setuju dengan pola yang dipakai oleh Erick Thohir hari ini untuk kemudian bisa. Kalau saya ini ngeliat Erick Thohir nih kayak peribahasa Melayu nih Bang. Pola yang dikeluarkan dicoba Erick Thohir ini sindir anak kena menantu. Oke. Jadi dia nih pengen majukan timnas pakai pemain diaspora tadi nih, diaspora. biar yang pemain lokal ini tersindir. Supaya mereka meningkatkan Berkembang lah kau nih gitu. Cuma mereka siap dah mentalnya begitu. Nah, cuman maksud saya ya misalnya apakah kita harus gini terus ya? Enggak juga. Kita enggak boleh terlena gitu. Kita tetap harus memperbaiki kualitas liga, memperbaiki level liga-liga kita. Maksudnya enggak berhenti di hanya Liga 3, Liga Nusantara. EPA yang kita buat atau liga usia dini tuh enggak sekedar formalitas. Maksudnya biasa tuh Bang, kadang tim-tim tuh cuman sekedar formalitas gitu. Nah, biasa kan kayak gitu tuh adanya. Maksudnya memang betul dibuat gitu kan. Terus enggak carut-marut dari penjadwalan dan lain-lain. Cuma memang masalah liga nih kalau saya lihat atas saya bahan bacaan dan tontonan lah ya. Memang salah satu faktornya tuh geografis. Oke. Karena kita pulau-pulau, balik lagi ke tiket domestik kita kan mahal. Jadi butuh anggaran belanja untuk tim kecil, misalnya tim usia dini. Untuk kandang gitu ya. Itu tuh kan mahal. Berarti harus nemukan formula ini. Apakah mau pakai sistemnya ya? Divisi. Iya kan? Itu memang harus atau pakai distrik-distrik dia nanti perwakilan kayak NBA gitu kan. Betul. Itu emang harus tapi kalau kayak NBA apakah nyampai nih tujuannya untuk nyampai ke maksimum pemain, maksudnya dalam arti kan kalau kenapa liga itu dibutuhkan kayak liga tuh home away ketemu semua kan dah hanya tentang mereka bertanding fisik, bertanding juga skill, tapi ini Bang tingkat stresnya juga Bang. Kan pemain kalau pertandingan panjang bukan turnamen Bang ya. Misalnya pertandingan liga. Dia harus mainkan 30 pertandingan. Dibanding turnamen yang cuman babak 32 besar, menang 16, 8, 4, 1. Kan berapa pertandingan tuh? Ya, cuma 5 lah. 5. Kan tingkat stresnya beda. Nah, itu yang pengen dicapai kenapa harus liga kayak gitu. Akhirnya ketika tingkat stresnya udah terbiasa main di tingkat nasional, tingkat senior lebih ya mereka udah terbiasa kayak gitu. Jadi yang dalam jeda waktu singkat itu mereka harus main lagi itu udah. Nah, itu makanya kompleks dan Indonesia tuh bahasanya ya sialnya tuh geografisnya kayak gitu. Memang harus dicari solusi. Apakah divisi, distrik? Terus kalau divisi distrik apakah tercapai nih? Betul. Tingkat maksimum pemain ini bisa berkompetisi kayak gitu. Ketika nanti udah level senior, apakah aman kayak gitu kan? Kok home away? Kalau sekarang kan banyak tim Indonesia Timur aja base campnya di Jogja. Benar. Udah pasti Kancil aja nanti TC-nya di Jogja paruh kedua. Karena kan banyak ini kan, banyak match di Jawa. Di situ ya. Jadi di Jawa. Untuk hemat biaya juga. Iya Bang. Soalnya domestik mahal kan, sekali berangkat 30. Balik lagi. Itu makanya kan. Bola baliknya itu ya. Nah, berarti kan itu ya faktor eksternal kan. Faktor X-nya. Nah, itu yang jadi masalah. Makanya kalau tadi
apakah setuju dengan diaspora yang dilakukan Erick Thohir? Ya saya sih setuju karena untuk saat ini ya. saat ini ya, terus kok nanti kedepannya tetap diaspora, setuju kalau memang ada. Ya. Ya. Tapi tidak melupakan pembinaan Iya, ini. liga tetap harus berjalan. Liga harus tetap diperbaiki. Ya. Nggak hanya liganya, nggak hanya pemainnya, wasitnya juga, perangkat pertandingan kayak gitu kan. Oke. Jadwalnya abang bayangkan bang, Senin main, Iya, Selasa ada. Benar. Hanya untuk ngasih makan hak siar. Iya. Kita nonton Liga Indonesia tuh. Kita nonton aja tuh. Setiap hari ada kan? Kita nonton ya. Alamak. Setiap hari ada. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kalau liga-liga luar kan Jumat, Sabtu, Minggu. Benar. Nah ini kan Senin main, Selasa, nanti Rabu main, Kamis, nanti mungkin yang main Senin nanti main lagi Selasa Main lagi, depan benar. atau Jumat. Iya. Itu baru satu kompetisi ya, belum mereka main kompetisi lain. Nah sedangkan kita nggak ada Piala Indonesia. Oh, Kan saat ini nggak ada Piala Indonesia. Iya. Cuman ada Piala satu Presiden terakhir kan? Piala Presiden pun 2022. antar ini kan bang, antar klub Liga 1. Oh, iya, Konsepnya benar, pun grup, Iya benar. setengah kompetisi. Iya. Nah jadi ya memang Oh iya ya, tidak ada Liga Indonesia. kedua ada Copa Indonesia, dulu Copa ada Haji Copa. Samsu. Oh iya benar. Nah kayak gitu. Nah baik lagi tadi ya saya sih nggak ada yang salah dilakukan dengan diaspora. Lagi pula pun memang keturunan Indonesia, Iya. secara kualitas bagus. Kapan terakhir kita nonton Indonesia nekan Irak kayak semalam, nekan Walaupun kalah. Korsel, kan? Walaupun kalah, ya. Lawan Uzbek cuman Dan selalu ada gol bunuh diri ya kan? nggak, lawan Uzbek tuh 2 bang, minor gitu bang. Iya, benar. Cuman 2 minor. Dua, benar. Pertama Arhan telat nutup. Ya. Yang kedua Rizky Ridho kartu merah, Arhan salah perhitungan mau clearance, Ya. akhirnya bunuh diri. Ya. Tapi dua-duanya karena mental kita jatuh. Betul. Karena terjadinya habis gol pertama dianulir kan? Pertama dianulir gol Arhan. Sebelum itu clear kan? Clear. Gol kedua Rizky Ridho kartu merah dengan kejadian yang bagaimana ya orang bisa nahan kaki clearance sih ngatur ya kan. Terus VAR-nya dipelankan ya. Dipelankan dan diputar di bagian itu. Nah, ya pasti ke framing lah kan kayak Iya, gitu. Nah, kalau saya lihat, ya lo Uzbekistan main bagus gitu kan. Iya. Nah, maksudnya kapan kita terakhir ngeliat Indonesia bisa megang bola, mainnya seperti Ya itu? paling tidak kita bicara udah di level Asia ya, ya kan? Lawan kita tuh bukan Vietnam, Malaysia, Myanmar lagi loh. Korsel, Uzbek, Irak, gitu kan? Jepang gitu. Ya, itu sedikit banyak mengubah mindset kita juga sebagai penonton ya. Artinya itu udah di level lebih tinggi nih dari sebelumnya. Itu bang, itulah saya tuh lihat poster Indonesia Korsel. Baru hari itu saya punya keyakinan Indonesia bisa main maksudnya ngasih perlawanan gitu. Iya. Kok dulu kan Allah lawan Malaysia menang kalah ya. Safi Sali ini. Artinya kita pun sebagai penonton yakin gitu ya? Kayak gitu. Oke. Nah, kalau baik lagi misalnya memang harus pemain lokal ya berkembang lah ya, maksudnya dalam arti dunia ini kan berkembang kayak gitu kan. Misalnya yang aneh malah saya lihat kan dia dulu misalnya dia kawin sama tadi itu diaspora tuh Belanda kan dulu penjajah katanya. Oh itu enggak ada urusan tuh. Kalau masih pakai dendam lama, kok pakai dendam lama? Kenapa Indonesia buka kedutaan besar di Belanda gitu, Pak? Maksudnya. Menghubungkan itu sakit gitu. Nah, kalau saya sih ngelihatnya apa yang dilakukan Erick Thohir benar sedikit banyak dan pemilihan pemainnya tepat semua gitu. Oke. Tepat semua. Yang dilakukan STY benar, memotong generasi. Ya. Tinggal nunggu terobosan Pak Erik dan tim buat ngerapiin liga aja tuh. Oke. Liga Iya liga dan tim senior lah ya. Senior kan kita belum lihat nih kiprahnya sampai sejauh mana nih. Tapi kurang lebih lah kan orangnya, Iya sih. tim-timnya. Kalau saya sih kayaknya lebih yakin yang tim senior. Senior ya. Karena kan dia gabungan nih ya. Ya gabungan. Ada U23-nya, ada yang senior-senior lebih kompleks deh jadi. Makanya saya tuh agak bingung gitu lihat orang-orang yang ekspektasinya tuh enggak, maksudnya kemarin ya kayak marahin Marcelino, Iya. marahin timnas kalah. Ya mungkin karena dia baru nonton saat itu. Dia lupa yang dia bela ini timnas Indonesia bukan Argentina, Bang. Iya. Iya kan? Mas dan umurnya under 23 gitu, Under Bang. 23, benar. Masih bisa berkembang gitu. Misal kayak kemarin Masih 4-5 tahun lagi. Dia memang
target Erik kan 8 besar. 8 besar dan itu 5 tahun lagi sebenarnya kan. Iya, dipercepat tuh. Ya. Kasih challenge. Mau Iya kan? perpanjang kontrak nih STY kan. Oke, STY oke. Masuk, rupanya kan? Masuk semifinal. Udah cukup sebenarnya. Kan udah dapat target. Udah, lebih malah kan. Bang? Targetnya bukan olimpiade sebenarnya Bukan. kan. Olimpiade kan target berikutnya. Iya. Begitu dia masuk baru ditarget lagi kan. Target lagi, challenge lagi. Oh. Nah, jadi ngelihatnya dan misalnya kayak kemarin mainnya kayak Marcelino main sendiri apa ya anak muda Ya, ya. dikasih ekspektasi dari 2 juta atau bisa jadi itu game plan kita bisa nggak tahu, ya kan? kan bisa jadi Game plan pelatih. STY nyuruh Ya. free roll rollnya free roam Ya. gitu udah kreasi aja Silakan kalau main memang gitu. Marcelino mainnya egois dan maruk gitu udah pasti Udah pasti dimarah pelatih kan. udah pasti Diganti. dicoret STY ya pasti. Iya, kalau saya sih ngelihatnya kayak gitu karena kan nggak mungkin itu tidak by design oleh pelatih, Iya. pasti itu bagian dari game plan. Termasuk mereka ngoper kemana ya. Kan? Maksudnya itu udahlah, terimalah, udah semifinal ini, masih bisa playoff lagi. Ya doakan lah ya, baik gitu kan. Nonton udah banyak lagi nih, masih nonton lagi minggu depan nih nonton lagi gitu, udahlah gitu. Kita tunggu nonton bareng tanggal 9 Mei, kayaknya belum ada lagi poster. Saya sih tinggal nunggu story bagi kamu. Udah ada keluar sih, tapi yang dari timnas, akun timnas sih udah keluar tanggal 9. Iya, tanggal 9. Lawan gue ini ya. Berarti yakin ya kita sampai ke Piala Dunia? Kalau Piala Dunia senior. Senior kan Piala Dunia? Oh, Piala Dunia senior. Berarti kan tinggal Irak, Filipina. Berat sih Bang sebenarnya. Kalau ngomongin Piala Dunia ya. Lolos kan? Berat lah Bang, Asia. Ini realistis kan? Bukan keinginan kan? Ya. Keinginan sih mau. Berat ya? Berat lah. Kalau level Asia kan kalau Masih Asia ketemu kan Jepang 4 nanti ya. 4 plus 1. 4 plus Satunya 1. playoff Benar. lawan Amerika Selatan dengan Oceania. Oceania. Iya kan? Ya. Amerika Selatan Oceania. Oceania ya? Ya, Oceania. Kita lawan Oceania dulu. Kalau kita menang kita lawan Afrika Selatan. Amerika Selatan. Amerika Selatan. Kalau kita menang baru kita Piala Dunia kan? Kan berat tuh. Masih 4 lagi ya lah. 4 Jepang itu udah pasti. Korsel Song Hyun Min Bang. Oke. Iran langganan. Arab Saudi lagi Roberto Mancini Bang pelatihnya. Tapi sepak bola ini kan politik Bang di dalam. Nah itu yang Iya kan? saya pikir Bang kemarin Sepak Bang. bola tuh politik kata Erick Thohir. Maka Erick Thohir tuh kalah Bang biar kita grup A Olimpiade. Terus biar hak siar AFC tinggi kan main lagi Indonesia. Politik sepak bola nih. Iya kan? Ya kok kalau Piala Dunia sih realistisnya berat. Berat ya. Berat. Lolos Piala Dunia berat. Kalau sekarang 2026. Ini kan bicara Piala Dunia 2026. Iya. Berarti 2030 mungkin. 30 mungkin. 2030 mungkin. Kalau Berarti pas memang grand design mereka kan 2030. kalau 2030 dia cari pelatih yang STY selesai 2027 loh. 2027 berarti Jadi perpanjang lagi. extend ya Nah, bisa extend dia. atau dirteknya STY cari pelatih kan Sistem. maksudnya dirtek STY cari pelatih utama yang mungkin sejalan Berat. Mahal cuy. ya pasti nah itu bisa tuh karena kalau ganti pelatih ganti sistem Tapi persoalannya enggak banyak pelatih yang punya jiwa kayak STY. itu ngabdi itu ngabdi volunteer Susah kita cari pelatih Eropa yang 1,1 M untuk 3 usia. Aduh, 1,1 M kecil sekali. Seperberapanya Ronaldo. Iya, ya kan? itulah. Sedangkan kualitasnya udah kualitas Piala Dunia. Ngalahin Jerman, Bang. Iya, kualitas Piala Dunia tuh. Gaji segitu ya. Aduh. Tapi semoga lah. Ya, semoga lah kita doakan ya yang baik-baik buat timnas Indonesia. Panjang lebar kita Bang Ilham ngomong. Tadi yang tadi cuma saran ya, saran. Saran ya, enggak apa-apa usah diambil hati. Biasa jawab. Enggak boleh anti kritik. Terima aja semuanya. Kan kita ngobrol santai, ngobrol. Bisa jadi saya salah, iya. tapi kayaknya banyak benarnya. Oke, warga kota Bang Ilham. Ini udah panjang lebar kita, makasih banyak nih. Siap, masih Bang Warul undangannya. Sharing-sharing, nanti kita ngobrol lagi tentang dunia olahraga di Kalimantan Barat. Mudah-mudahan apa yang Bang Ilham suarakan di obrolan ini didengarlah oleh pihak terkait, yang Stakeholder. punya
kemampuan, power, pengusaha pun yang punya duit banyak boleh sharing-sharing supaya majukan olahraga di Kalimantan Barat. Yuk. Ya, itu aja warga kota. Itu tadi obrolan kota kita dengan Bang Ilham Sirham, Football Enthusiasm dari Kota Pontianak, dan mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di obrolan kota kita berikutnya. Faru pamit. Dadah.